Pemirsa, puluhan guru besar dan sivitas akademika dari Universitas Gadjah Mada dan Universitas Islam Indonesia Yogyakarta menyampaikan petisi untuk Presiden Jokowi. Petisi digelar sebagai bentuk keprihatinan karena di masa pemerintahan Joko Widodo banyak terjadi penyimpangan pemilu. Sejumlah sivitas akademika yang terdiri dari guru besar, dosen, mahasiswa, hingga alumni UGM Yogyakarta menyampaikan petisi untuk Presiden Joko Widodo. Mereka menilai banyaknya terjadi penyimpangan selama masa pemerintahan Jokowi. Lewat petisi Bulak Sumur, sivitas akademika UGM meminta dan menuntut Presiden Jokowi, aparat penegak hukum, semua pejabat negara dan aktor politik yang berada di belakang Presiden untuk segera kembali ke koridor demokrasi, serta mengedepankan nilai-nilai kerakyatan dan keadilan sosial. Mereka juga mendesak DPR, MPR untuk mengambil sikap dan langkah nyata dalam menyikapi berbagai gejolak politik yang terjadi selama pemilu 2024. Kami, sivitas akademika Universitas Gadjah Mada, setelah mencermati dinamika yang terjadi dalam perpolitikan nasional selama beberapa waktu terakhir, sekaligus mengingat dan memperhatikan nilai-nilai Pancasila serta jati diri Universitas Gadjah Mada, dengan ini menyampaikan keprihatinan yang mendalam terhadap tindakan sejumlah penyelenggara negara di berbagai lini dan tingkat yang menyimpang dari prinsip-prinsip moral demokrasi, kerakyatan, dan keadilan sosial. Kami menyesalkan tindakan-tindakan menyimpang yang justru terjadi pada masa pemerintahan Presiden Jokowi yang juga merupakan bagian dari keluarga besar Universitas Gadjah Mada atau UGM. Pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi, keterlibatan sejumlah aparat penegak hukum dalam berbagai demokrasi perwakilan yang sedang berjalan, dan pernyataan kontradiktif pembenaran-pembenaran Presiden tentang keterlibatan pejabat publik dalam kampanye politik serta netralitas dan keterpihakan merupakan wujud penyimpangan dan ketidakpedulian akan prinsip demokrasi. Di petisi ini kami segenap sivitas akademika Universitas Gadjah Mada meminta, mendesak, dan menuntut segenap aparat penegak hukum dan semua pejabat negara dan aktor politik yang berada di belakang Presiden, termasuk Presiden sendiri, untuk segera kembali pada koridor demokrasi. Petisi untuk Joko Widodo juga disampaikan oleh puluhan guru besar, pimpinan, dan sivitas akademika Universitas Islam Indonesia. Lewat petisi berjudul Indonesia Darurat Kenegarawanan, mereka menyampaikan keprihatinan atas kondisi pemerintahan Jokowi belakangan ini. Para sivitas akademika UII menuntut Jokowi untuk tidak menyalahgunakan kekuasaan dan berhenti melakukan politisasi bantuan sosial, serta meminta Capres-Cawapres dan Tim Ses mundur dari jabatan mereka. Menuntut Presiden Joko Widodo beserta semua aparatur pemerintahan untuk berhenti menyalahgunakan kekuasaan dengan tidak mengerahkan dan tidak memanfaatkan sumber daya negara untuk kepentingan politik praktis, termasuk salah satunya dengan tidak melakukan politisasi dan personalisasi bantuan sosial. Selain itu, Rektor UII menambahkan, petisi ini dibuat bukan sebagai partisan, melainkan bentuk keprihatinan atas kondisi bangsa 2 pekan jelang pelaksanaan pemilu. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, Heru Trijoko, iNews melaporkan.
Calon Wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka digugat Almas Sakibero. Gugatan itu buntut dari tidak berterima kasihnya Gibran saat dibantu mengajukan permohonan ke MK soal ketetapan batas usia calon presiden dan wakil presiden. Calon Wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka digugat Almas Sakibero. Gugatan tersebut buntut dari tidak berterima kasihnya Gibran kepada penggugat yang telah memberikan peluang kepadanya sehingga bisa maju di Pilpres 2024. Itu mengenai gugatan bahwasanya si Almas itu kan wis ngajukan permohonan di MK kemudian dikabulkan. Nah, kok tidak ngasih tidak ngasih ucapan terima kasih kalau tidak salah yang seperti kita baca di dalam gugatannya yang sudah diupload di SIPP itu tadi. Nah, mengenai tindak lanjutnya benar tidaknya yaitu nanti nunggu persidangan. Sosok Almas merupakan penggugat batas usia Capres dan Cawapres ke Mahkamah Konstitusi yang membuka jalan Gibran untuk maju di pemilihan Presiden 2024. Menurut Humas Pengadilan Negeri Surakarta, Bambang Arianto, gugatan telah dimasukkan Senin 29 Januari lalu. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro iNews melaporkan. Juru bicara TPN Ganjar Mahfud Aiman Wicaksono mendatangi Komnas HAM terkait penyitaan ponsel miliknya saat diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan penyebaran berita bohong atau hoaks. Selain ke Komnas HAM, Aiman juga melaporkan penyidik Polda Metro Jaya yang menyita HP pribadi miliknya ke Divpropam Mabes Polri. Juru bicara tim Ganjar Mahfud Aiman Wicaksono mendatangi Komnas HAM. Kedatangannya kali ini untuk mengadukan terkait penyitaan ponsel yang dilakukan Polda Metro Jaya dalam penanganan kasus dugaan penyebaran berita bohong atau hoax. Kami di sini mengadukan kepada Komnas HAM terkait dengan kasus yang menimpa saya dalam kaitan ada dugaan pelanggaran HAM dalam penanganan kasus saya. Pengaduan terkait hak asasi Aiman sebagai wartawan sesuai pasal 4 ayat 4 Undang-Undang Pers. Aiman yang pada saat menerima informasi dari narasumber masih berstatus sebagai wartawan. Sehingga sejak diterima informasi itu, Aiman dilindungi oleh hukum, yaitu memiliki hak untuk tidak memberikan bukti narasumber. Hak ingkar wartawan untuk melindungi narasumbernya. Karena persis di dalam handphone inilah terjadi percakapan antara Aiman dengan narasumbernya. Dan kelihatannya yang ingin dicari adalah narasumber itu. Sementara itu, Komisioner Komnas HAM Hari Kurniawan menyebutkan bahwa jurnalis adalah pembela HAM, sehingga kinerjanya dilindungi undang-undang. Komnas HAM juga akan berkoordinasi dengan Dewan Pers terkait kasus yang menimpa Aiman. Jurnalis itu kan semuanya pembela HAM toh. Mas-mas dan mbak-mbak ini semuanya pembela HAM. Jadi ini dilindungi oleh undang-undang tentunya. Kan di pasal 100 Undang-Undang HAM jelas dikatakan setiap orang yang melakukan kerja-kerja pemajuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia itu disebut sebagai pembela HAM. Nah, di Komnas HAM sendiri ada mekanisme pengaturan tentang terkait pembela HAM. Selain ke Komnas HAM, Aiman dan tim hukum TPN Ganjar Mahfud juga mendatangi gedung Divpropam Mabes Polri untuk melaporkan penyidik Polda Metro Jaya terkait penyitaan handphone pribadi miliknya saat pemeriksaan. Dan itu dilindungi oleh Undang-Undang Pers. Tentu kita berharap bahwa dalam penyelesaian ini semestinya dikedepankan penyelesaian berdasarkan Undang-Undang Pers. Nah, ini kita meminta Propam mengevaluasi itu, memeriksa itu, menginvestigasi itu. Wakil Direktur Eksekutif Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud, Vincentius Medrova menjelaskan, aduan ke Divpropam Mabes Polri untuk dapat mengevaluasi proses penyidikan yang terjadi di Polda Metro Jaya. Aiman bersama tim hukum TPN juga akan melakukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait prosedur penahanan telepon seluler miliknya.
Sebelumnya, jubir TPN Ganjar Mahfud Aiman Wicaksono diperiksa terkait kasus dugaan aparat tidak netral dalam pemilu selama 12 jam di Polda Metro Jaya Jumat lalu. Sementara itu, penyitaan ponsel Aiman oleh penyidik dinilai melanggar hukum karena Aiman masih berstatus saksi. Pemirsa, Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud menyesalkan tindakan berlebihan terhadap warga sipil yang diduga dilakukan aparat saat kunjungan Presiden Joko Widodo ke Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. 2 orang yang diduga aparat melakukan tindak kekerasan terhadap warga yang membentangkan spanduk dukungan terhadap Ganjar Pranowo saat iring-iringan Presiden melintas. Kericuan sempat terjadi saat kunjungan Presiden Joko Widodo di Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. 2 orang yang diduga aparat keamanan berpakaian preman saat mengamankan seorang warga yang membentangkan spanduk bertuliskan dukungan ke Ganjar Pranowo tepat di depan iringan rombongan Presiden Joko Widodo. Usai kejadian, warga ini terlihat memegang bagian wajahnya dan dimarahi oleh seseorang yang diduga pas pampres. Sementara itu, pasukan pengamanan Presiden telah membantah menganiaya warga saat kunjungan Presiden di Kabupaten Gunung Kidul. Asintel Pas Pampres Kolonel Herman Taryaman menyatakan bahwa tidak benar anggota Pas Pampres telah menganiaya warga di Gunung Kidul. Selain itu, Herman juga menegaskan bahwa pria yang menganiaya warga bukan anggota Pas Pampres. Saat seseorang yang diduga aparat sedang memarahi warga, muncul Ketua DPRD Gunung Kidul Endah Subekti Kuntariningsih yang membela warga. Sehingga kejadian itu berlangsung di saat kami perjalanan pulang ke Kabupaten Gunung Kidul. Nah, di saat kami mendapatkan kabar salah satu warga kami ditahan bahkan dianiaya, saat itu juga saya telepon Polres Gunung Kidul melalui Intel Polres. Apakah yang melakukan dari Polres? Dijawab ternyata bukan. Karena bukan, maka saya telepon yang saat itu melaporkan kepada kita untuk minta perlindungan dan bantuan. Ternyata memang bukan dari Polres saat itu. Saya menelpon kasih Intel Kodim saat itu. Karena sebelum penangkapan, warga masyarakat yang ada di situ digeledah bajunya, kemudian yang berkaos Ganjar Pranowo diminta untuk pulang. Jika memang benar ada aksi pengamanan berlebihan hingga melakukan kekerasan terhadap warga sipil dilakukan oleh aparat, Ketua Umum TPN Ganjar Mahfud Arsyad Rashid menyesalkan tindakan represif tersebut. Apalagi kekerasan dilakukan saat masyarakat berupaya menyampaikan sikap dalam berdemokrasi. Nah, disinilah yang kami harapkan dan menghimbau pada semua bahwa tolong dong diperhatikan apa yang sudah dikatakan oleh Presiden, dikatakan oleh para pemimpin daripada semua di negara ini yang mengatakan netralitas. Dan semua ini juga kita, semua masyarakat mempunyai hak. Dan di sini hak asasi manusia sangatlah penting. Dan di sini juga bicara mengenai demokrasi itu penting. Karena disinilah demokrasi itu menjaga check and balances. Semua mempunyai hak untuk mengutarakan, mengungkapkan apa isi hatinya. Dan jadi tadi ya kami sayangkan ada oknum-oknum yang melakukan hal tersebut. Tapi mengingatkan kembali kepada semuanya apa sudah ada komitmen bahwa netralitas. Kericuan ini terjadi saat kunjungan Presiden Joko Widodo ke Gunung Kidul, Yogyakarta pada 30 Januari. Warga yang menerima tindakan kekerasan ini membentangkan spanduk bertuliskan "Selamat datang Pak Jokowi, kami sudah pintar, kami memilih Ganjar" di depan iring-iringan mobil Presiden. Dari Jakarta, Rian Rahman, Dede Rudi, Ari Setiawan, iNews melaporkan.